Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Andra Namirul Azmi dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai BPM atau lebih tepatnya Green BPM, itu Green Business Process Management. Yang dimana secara pengertiannya itu pendekatan pengelolaan proses bisnis yang berfokus pada efisiensi operasional sekaligus kelestarian lingkungan. Nah, tujuannya itu bukan hanya meningkatkan kinerja dan produktivitas bisnis, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti nilai karbon, penggunaan energi, dan juga limbah. Nah, di sini Green BPM itu menggunakan konsep utama yang dimana integrasi aspek lingkungan itu ke proses bisnis. Setiap tahapan proses bisnis itu meliputi produksi, distribusi, layanan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari Green BPM ini sendiri itu meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya. Yang kedua itu mengurangi limbah dan emisi karbon. Yang ketiga itu menurunkan biaya operasional jangka panjang. Keempat itu meningkatkan reputasi perusahaan sebagai organisasi berkelanjutan. Nah, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, mungkin di sini akan saya menyimpulkan Green BPM itu apa. Nah, Green BPM itu lebih kepada evolusi dari BPM tradisional yang tidak hanya fokus pada efisiensi bisnis, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya Green BPM ini, organisasi bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi, sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Setelah memahami pengertian Green BPM, sekarang kita bahas mengenai level-level penerapannya di perusahaan. Secara umum, ada 4 level kematangan Green BPM sejauh mana perusahaan itu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnisnya. Yang pertama ada level 0, yang mana ini tidak ada implementasi karena pada tahap ini perusahaan masih belum melakukan langkah apapun yang berhubungan dengan praktik hijau karena fokus mereka masih pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Lalu ada level 1 yaitu kesadaran dan inisiasi. Nah, pada level ini perusahaan sudah mulai sadar akan pentingnya keberlanjutan dan melakukan beberapa inisiatif kecil, namun motivasi mereka masih didorong oleh alasan ekonomi seperti efisiensi energi untuk menghemat biaya. Kemudian level selanjutnya adalah level 2, integrasi dan pecintaan nilai. Di sini keberlanjutan sudah menjadi bagian strategi bisnis, mulai dioptimalkan untuk mengurangi emisi serta limbah. Kemudian ada level 3 yaitu transformasi dan dampak positif. Ini adalah level tertinggi di mana keberlanjutan sudah menjadi inti dari bisnis, mulai dari strategi, tata kelola, dan inovasi yang diarahkan untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, semakin tinggi level Green BPM yang dicapai, semakin besar pula kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan bumi dan masa depan yang hijau. Ada 6 faktor inti Green BPM. Yang pertama, sikap hijau atau Green Attitude, yaitu kesadaran dan komitmen manajemen terhadap keberlanjutan lingkungan. Contohnya yaitu pemimpin perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap pengurangan limbah dan efisiensi energi. Yang kedua, strategi hijau atau Green Strategy, yaitu integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis. Contohnya yaitu tujuan keberlanjutan dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, tata kelola hijau atau Green Governance, yaitu pembagian tanggung jawab dan struktur organisasi untuk praktik hijau. Contohnya pembentukan tim khusus untuk mengawasi implementasi keberlanjutan. Yang keempat ada pemodelan hijau atau Green Modeling, yaitu perencanaan proses bisnis dengan memperhatikan dampak lingkungan. Contohnya mendesain proses produksi yang menghemat energi atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Yang kelima ada optimasi hijau atau Green Optimization, yaitu perbaikan berkelanjutan terhadap efisiensi proses agar lebih ramah lingkungan. Contohnya mengganti mesin dengan yang hemat energi atau mendaur ulang air limbah. Yang keenam, pemantauan hijau atau Green Monitoring, yaitu pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari efektivitas bisnis. Contohnya mengukur konsumsi energi, emisi karbon, dan hasil program keberlanjutan. Halo, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 dari kelas AB 4704
kita akan mewawancarai coffee shop yang ada di daerah Telkom, lebih tepatnya di Jalan Sukapura. Nah, untuk namanya tuh dari Kisah Hati ya guys ya. Nah, perkenalkan nama aku Muhammad Atala Malik, dimnya 1050123 00236. Dan saya Nazim Al-Hakoni dengan NIM 1040 4240 0133. Di sini kita udah bersama AA-nya, boleh perkenalan dulu? Boleh, oke. Perkenalkan, nama saya Lucky Roy, saya bagian dari Kisah Hati sendiri. Oke, nah kita mau nanya-nanya nih tentang Green BPM. Kalau AA udah pernah dengar tentang Green BPM belum sih A? Mungkin sedikit sih ya, tapi belum tahu keseluruhannya. Gitu. Aku jelasin secara singkatnya menurut pandangan aku ya, kalau Green BPM itu kayak usaha menerapkan sistem sustainability gitu kayak contohnya misalnya coffee shop udah tidak menggunakan sedotan plastik yang gitu-gitu Jadi kayak CSR gitu lah ya? Ya kayak gitu Nah untuk pertanyaannya nih bagaimana pandangannya manajemen terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan bisnis ini Sangat penting sih menurut saya, karena itu bagian dari value perusahaan ataupun bisnis itu sendiri ya. Oh ya, oke, siap. Kalau ini perusahaan udah memiliki komitmen khusus untuk menerapkan praktik ramah lingkungan belum, Mungkin dari hal-hal kecil ya, mungkin dari kebersihan dari lingkungan sekitar, dari bar, dari halaman, dari kamar mandi. Mungkin dari itu dulu sih kalau untuk sekarang. Oke. Nah, menurut AA nih, kalau keberlanjutan itu ada nggak dari visi misi perusahaan? Ada pastinya, cuman masih dalam bentuk inovasi itu belum ada sih. Oke. Lebih ke simpel lah. Oke, siap, Pak. Kalau misalnya nih, kalau udah terlaksana nih, apakah ada targetnya atau indikator khusus terkait efisiensi energi kayak pengurangan limbah atau produk ramah lingkungan kita? Pasti sih, kita pengennya juga seperti itu ya, karena itu salah satunya kita bisa mangkas dari operasional sendiri ya. Dan pengennya ketika itu udah terrealisasikan bisa jadi pionir coffee shop di sini juga kan. Siap. Nah, untuk selanjutnya nih bagaimana perusahaan memastikan kebijakan ramah lingkungan dijalankan secara konsisten di seluruh bagian organisasi? Untuk memastikannya mungkin kita dari eval yang ada tiap harinya ya. Itu kan rutin ada eval, jadi kita bisa pastiin apakah ada kekurangan, ada kesalahan dan lain-lain dari lingkungan itu sendiri. Terus di sini ada nggak pelatihan atau sosialisasi internal terkait tata kelola perusahaan atau produk yang ramah lingkungan? Kalau untuk pelatihan sih nggak ada ya, tapi kalau untuk eval ataupun untuk diskusi dari tim, dari karyawan itu ada gitu tiap harinya. Oke. Terus buat pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan menggunakan teknologi tertentu untuk mendukung proses yang lebih efisien dan ramah lingkungan? Untuk ramah lingkungan sendiri itu belum ada sih ya. Kalau untuk teknologi mungkin masih sebatas perkasiran doang seperti QR dan lain-lain untuk pembelian sih. Oke. Terus gimana perusahaan ngemastiin bahwa proses produksi atau layanan tidak merusak lingkungan sekitarnya? Untuk memastikannya kita kan ada KPI sendiri ya dari perusahaan, jadi kita bisa tahu nih gimana ini berjalan nggak gitu. Cuman kalau untuk yang Green BPM itu kan inovasi ya, maksudnya ya itu belum sampai situ. Oke. Terus ada nggak inovasi atau model bisnis yang baru buat untuk mendukung keberlanjutan ini, Kak? Kalau untuk inovasi di sini sendiri itu nggak ada sih ya, karena emang udah jalan dan dari segi tempat pun kita kan nggak luas ya. Jadi untuk konsumen udah sangat terbatas, kadang kita udah terpenuhi juga gitu. Mungkin untuk model bisnis mungkin kita lebih ke ekspansi, bakal buka tempat baru lagi gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki program daur ulang, penghematan air, atau penggunaan energi terbarukan? Kalau untuk energi terbarukan sih kita belum ada, tapi kalau untuk kehematan dan lain-lain daur ulang itu ada. Mungkin kita dari bank sampah ya, jadi dari contohnya packaging ini tuh kita bukan dipakai lagi tapi kita jual gitu. Wow. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada evaluasi rutin terhadap proses bisnis agar semakin ramah lingkungan? Pastinya ada sih, karena tiap hari dari waktu masuk sampai kita udah selesai itu ada eval tiap harinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan mengukur dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya? Untuk mengukur itu kita ada KPI sendiri ya, dari masing-masing divisi itu bisa diukur dari KPI yang ada di Kisah Hati ini sendiri. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah perusahaan terbuka dalam menyampaikan hasil atau capaian keberlanjutan kepada publik?
kita sangat terbuka, walaupun kita tidak terbuka di sosial media digital, tapi kita sangat terbuka langsung dengan konsumen. Kita selalu eval, ada yang kurang, makanan yang nggak enak, ataupun dari lingkungan yang kotor, dari kamar mandi, dari bar, dari halaman, kita selalu tanyakan langsung ke konsumen. Bahkan dari parkir pun kita, pokoknya kita lebih ke servis sih di sini. Ya. Oke, mungkin wawancaranya cukup sekian sih ya. Siap. Terima kasih ya udah bersedia untuk diwawancarai tentang Green BPM ini. Oke, Terima kasih banyak. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Andreas dengan NIM 1050123000098. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan Kisah Hati Coffee Shop dengan Green Business Process Management dan di manakah level mereka saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucky Roy selaku perwakilan dari Kisah Hati Coffee Shop, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini telah menunjukkan ketersadaran terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan, meskipun penerapannya masih dalam tahap awal dan belum terstruktur secara formal. Prinsip-prinsip dasar Green Business Management sudah mulai terlihat dalam beberapa aspek operasionalnya. Jika dikaitkan dengan model kematangan Green BPM, Kisah Hati Coffee Shop berada pada level 1 atau kesadaran dan inisiatif awal. Pada level ini, organisasi sudah memiliki ketersadaran terhadap lingkungan, keberlanjutan, dan mulai melakukan inisiatif kecil untuk menjaga lingkungan, meskipun belum terintegrasi ke dalam strategi dan sistem manajemen formal. Motivasi utama dari upaya keberlanjutan di Kisah Hati masih berfokus pada efisiensi operasional dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Struktur tata kelola yang ada belum diarahkan secara spesifik untuk praktik hijau, dan inovasi teknologi masih sangat terbatas. Namun, adanya kegiatan seperti evaluasi rutin dan kerjasama dengan bank sampah menunjukkan langkah nyata menuju operasional yang lebih berkelanjutan.